Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Filsafat Pendidikan, Prodi Pendidikan Ilmiah, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Medan. Di sini kami akan menjelaskan tentang hakikat pendidik, hakikat peserta didik, dan hakikat pembelajaran. Tapi sebelum itu, baiknya kami memperkenalkan diri. Nama saya Sinta Sanurdasari Ginting dengan NIM 420333133. Perkenalkan, nama saya Estella Lutasoid. Perkenalkan, nama saya Emia Agiska Beru Ginting, NIM 4203131060. Di sini saya akan menjelaskan hakikat guru atau pendidik. Yang pertama, makna guru. Dalam pengertian sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Dalam KBBI edisi kedua 1991, guru diartikan sebagai orang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya mengajar. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 2, guru dikatakan sebagai tenaga profesional yang mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Yang kedua yaitu hakikat guru. Nugroho Noto Susanto berpendapat bahwa di dunia ini hanya ada dua jabatan, yaitu guru dan non-guru. Yang membedakan jabatan keduanya adalah mengajar. Mengajar merupakan langkah seorang guru untuk memandaikan bangsa tanpa memikirkan efek atau ruginya secara material atau personal, melainkan memikirkan bagaimana nistanya jika generasi selanjutnya tidak lebih berkualitas dalam semua aspek kehidupan. Yang ketiga, fungsi guru. Guru berfungsi sebagai pembuat keputusan yang berhubungan dengan perencanaan, implementasi, dan penilaian. Yang keempat, yaitu syarat-syarat seorang guru. Ngalim Purwanto juga mengemukakan syarat-syarat untuk menjadi seorang guru, yaitu yang pertama berijazah, yang kedua sehat jasmani dan rohani, yang ketiga takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang keempat bertanggung jawab, yang kelima berkelakuan baik, yang kelima kompetensi guru. Yang pertama, guru mempunyai komitmen terhadap siswa. Yang kedua, guru menguasai secara mendalam bahan atau mata pelajaran. Yang ketiga, guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa. Yang keempat, guru mampu berpikir sistematis. Yang keenam, tugas dan tanggung jawab guru. Yang pertama, guru sebagai pengajar. Yang kedua, guru sebagai pembimbing. Yang ketiga, guru sebagai administrator kelas. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan hakikat peserta didik. Peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi dasar atau fitrah yang perlu dikembangkan. Peserta didik merupakan raw material atau bahan mentah. Dalam proses transformasi dan internalisasi, menempati posisi yang sangat penting untuk melihat signifikasinya. Dalam menemukan keberhasilan sebuah proses, peserta didik adalah makhluk hidup yang mempunyai kepribadian dengan ciri-ciri yang khas yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia berada. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan. Peserta didik sebagai komponen yang tidak dapat terlepas dari sistem pendidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa peserta didik merupakan objek pendidikan. Peserta didik dipandang sebagai objek jika dilihat dari sifat manusia, sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain. Dalam berbagai kajiannya, dia Khaldun bersandar sepenuhnya kepada pengamatan terhadap fenomena sosial dalam berfungsi dalam berbagai bangsa yang di dalamnya dia hidup. Begitu pula dalam pemikirannya mengenai anak didik. Ia mengaitkannya dengan aspek sosial, yaitu hubungan anak didik dengan lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Lebih lanjut diterangkan, Ibu Khaldun memiliki manusia tidak terlalu menekankan pada sepi kepribadiannya sebagaimana yang acap kali dibicarakan para filsuf. Hakikat peserta didik merupakan individu yang akan dipenuhi kebutuhan ilmu pengetahuan, sikap, dan tingkah lakunya, karena peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pelajaran. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang hakikat peserta didik. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya.
saya akan menjelaskan tentang hakikat pembelajaran. Pertama-tama pasti kita bertanya, pembelajaran itu apa sih? Pembelajaran adalah suatu proses antara peserta didik dengan pendidik dengan menggunakan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Menurut aliran behavioristik pada Hamdani pada tahun 2011, pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku peserta didik sehingga menjadi yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan atau stimulus. Ada 5 prinsip pembelajaran yang menjadi landasan pembelajaran. Pertama, pembelajaran itu merupakan suatu usaha. Kedua, hasil pembelajaran ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku pada peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran adalah suatu proses. Yang keempat, proses pembelajaran terjadi karena adanya suatu tujuan yang menjadi pendorong. Yang kelima, pembelajaran merupakan bentuk dari suatu pengalaman. Selain prinsip yang menjadi landasan, ada ciri-ciri pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran dilakukan secara sadar dan sistematis. Yang kedua, pembelajaran menumbuhkan motivasi pada peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran menggunakan alat bantu belajar. Yang keempat, pembelajaran menyediakan bahan ajar seperti materi. Yang kelima, pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik. Ada juga komponen-komponen pembelajaran. Karena pembelajaran merupakan suatu proses, maka dalam proses pembelajaran ada beberapa komponen yang saling berinteraksi dan berkaitan satu dengan yang lainnya. Komponen-komponen pembelajaran itu antara lain: 1. Adanya tujuan yang menjadi pendorong pembelajaran tersebut. Kedua, ada materi pembelajaran. Ketiga, ada pendekatan, model atau metode pembelajaran, contohnya metode demokratis. Yang keempat, ada media pembelajaran seperti buku. Yang kelima, ada evaluasi. Evaluasi bukan merupakan tolak ukur yang menjadi penilaian dalam pembelajaran, tetapi evaluasi juga berfungsi sebagai umpan balik dalam pengelolaan pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, sekian penjelasan dari kami kelompok 4. Bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Terima kasih.